ingin taubat dan dia mengatakan, wahai Tuan, wahai Kiai, wahai Ustadz, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan taubat? Apa kata orang ini? Tidak, ente nggak bisa bertobat. Ente sudah bunuh 99 orang, betapa najisnya dirimu, betapa jahatnya pekerjaanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Nushhidukum bi an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din. Wa nushhidukum bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa usikum ya ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza min qa'il ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar wa la bisyikki tamratin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa nabbahana بألا نغر به وقال ولا يغرنكم بالله الغرور. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara, sahabat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah negeri ini meskipun terjadi banyak kekacauan di luar sana, kita masih dapat menikmati sejuknya Jumat di siang ini. Alhamdulillah, ini nikmat besar dari Allah SWT, karena beberapa negeri muslim, negeri Islam, mereka sudah tidak nyaman setiap hari mendengarkan dentuman bom, setiap hari mendengarkan orang berperang. Alhamdulillah negeri ini masih aman. Mari kita syukuri nikmat ini kepada Allah, terutama nikmat iman kepadanya. Bapak saudara makan Allah, Nabi mengatakan iman itu bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah. Ada 60 sampai 70-an lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah pemahaman, ekspresi terhadap kalimah la ilaha illallah. Tidak lupa mari kita sampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah Nabi Adam sah pernikahannya dengan Hawa. Karena bersalawat kepada beliaulah anaknya Nabi Adam menjadi anak yang halal, bukan anak hasil sifah atau hubungan di luar nikah. Oleh karena itu, kalau bukan karena salawat itu, mungkin kita hari ini tidak ada. Mungkin kita hari ini tidak diakui. Mungkin dulu kita sudah hancurkan sebelum kita lahir. Mari perbanyak salawat, karena semua salawat kita disampaikan kepada Rasulullah. Inilah yang disebut oleh para ulama kita hayatun Nabi fi alamil barzakh. Hidupnya Nabi di dimensi lain bernama barzakh. Man salla alayya, siapa yang salawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku, fa'arudda alaikumussalam, maka aku akan menjawab salam. Kalimat Allah kembalikan rohku, artinya Allah mengembalikan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah berkecil hati, kenapa saya salawat belum ada efeknya. Efek salawat itu bukan pada rezeki, efek salawat itu pada ketenangan hati. Bapak saudara makan Allah, ada satu ayat dalam surat Luqman, di ujung ayat 33 lebih kurang, Allah mengatakan wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu terpedaya billah. Billah terjemahan harfiahnya dengan Allah. Bisa juga kepada Allah, bisa juga
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita berbeda tafsir mengenai hal ini. Tapi tafsir terhadap ini jangan terpedaya karena Allah, dengan Allah. Kita bisa pahami dengan satu kisah berikut ini. Di zaman salafus saleh ada seorang imam, guru dari Imam Junaid. Imam Junaid ini imam ahlus sunnah, tapi spesialisasi ilmu qalbu, ahli khusyuk. Kalau beliau sholat selalu nangis. Gurunya bernama Sarius Sakti. Satu kali gurunya ini, dia punya toko di pasar, sangat banyak tokonya. Dikabarkan oleh anak buahnya, khadamnya, wahai tuan guru Sarius Sakti, pasar terbakar. Kagetlah dia. Yang terbayang dalam pemikiran Sarius Sakti, tokonya ikut terbakar. Berarti modalnya habis, usahanya hancur. Tapi si anak ini mengatakan, wahai tuan, meskipun semua terbakar, kecuali tokomu tidak terbakar. Apa kata Imam Sarius Sakti? Seperti kita semua, jika semua rumah terbakar, semua rumah tenggelam karena banjir, kecuali rumah kita, apa yang kita katakan? Seperti Sarius Sakti berkata, alhamdulillah tokoku tidak terbakar. Bangganya dia merasa, oh berarti aku memang wali. Dengan berkah zikir-zikirku, tokoku terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah taatku, tokoku terlindungi. Mungkin pikiran kita sama dengan Imam Sarius Sakti. Tapi sesaat beliau mengatakan alhamdulillah, beliau langsung menangis dan istighfar. Dan beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fi 30 sanah min qawli alhamdulillah. Aku meminta ampun kepada Allah karena aku dulu pernah mengucapkan satu kalimat namanya alhamdulillah. Apa maksud Imam Sarius Sakti? Kok beliau istighfar taubat kepada Allah padahal yang dibaca baik, yaitu alhamdulillah. Ternyata meskipun beliau ini sakti, sahibul karamat, punya keramat luar biasa, tetapi keramatnya tidak sampai keluar dirinya. Dia hanya mengkeramatkan egonya. Dia tidak pernah memikirkan nafsid orang lain. Ketika tokonya tidak terbakar, toko orang lain terbakar, dia berbahagia saat orang bersedih. Dia bersyukur saat orang-orang semuanya tersungkur. Maka beliau lahirlah sisi insaniyahnya, sisi kemanusiaannya, hati nuraninya menjerit. Ada apa denganmu wahai Sarius Sakti? Orang semuanya menjerit, engkau bersyukur. Orang semuanya tersungkur, engkau kok bersyukur? Maka beliau menangis setiap ingat kisah ini. 30 tahun rasa ini tidak pernah hilang. Beliau selalu ketika ingat alhamdulillah itu mengatakan astaghfirullah. Ampunkan aku ya Allah karena membaca alhamdulillah, membaca syiar-syiarmu tapi tidak pada tempatnya. Inilah ketaatan tapi bukan pada tempatnya. Syiar-syiar keislaman tapi tidak pada tempatnya. Bapak saudara makan Allah, banyaklah hari ini terjadi. Karena simbol-simbol keislaman kita mengira itu betul-betul islami, padahal itu menginjak-injak kehormatan Islam. Dulu di masa Bani Israel ada pembunuh 99 orang datang kepada ahli agama, orang taat. Ingin taubat dan dia mengatakan, wahai tuan, wahai kiai, wahai ustadz, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan taubat? Apa kata orang ini? Tidak. Ente nggak bisa bertobat. Ente sudah bunuh 99 orang. Betapa najisnya dirimu, betapa jahatnya pekerjaanmu. Karena dia dihujat, orang ini pantang disinggung, maka otomatis seperti para pesilat jawara yang gerakannya refleks, disinggung sedikit langsung pisaunya melayang, langsung tembus ke jantung sang ahli agama. Lengkaplah 100 orang yang dia bunuh. Tapi siapakah yang benar?
kita jangan bicara kebenaran dulu. Lalu orang ini sadar lagi, kenapa saya bunuh orang lagi? Maka dia merasa hina lagi kepada Allah. Dia cari-carilah guru agama, guru ngaji. Ternyata ada satu agama tidak terkenal, tinggal di pelosok desa, bekerja di sawah, di ladang seperti biasa. Datang kepadanya dan bertanya, wahai Tuhan, kata orang, engkau ahli zikir, orang yang mengenal Allah. Aku banyak maksiat. Terakhir orang yang aku bunuh 100 kali, itu orang yang taat kepada Allah, ahli agama, qadhi di kampung sebelah. Apa kata orang ini? Siapa yang menghalangimu datang kepada Allah? Ayo kita bertobat kepada Allah. Diajarkanlah cara tobat, tapi diberi satu syarat. Engkau tinggalkan komunitasmu, tinggalkan kampungmu, berjalan ke negeri yang baru. Disebutlah hijrah. Diterima tobatnya. Ternyata Nabi mengabarkan, si kiai pertama yang mengatakan ente tidak diterima tobatnya, dialah yang dahulu masuk penjara neraka, masuk azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak syarah makan Allah, inilah yang disebut sibghatallah, celupan Allah. Kadang Allah menguji kita dengan taat. Apakah merasa kita ini sahibul karamat? Kadang kita diuji melihat orang maksiat, apakah kita menghina? Bapak syarah makan Allah, inilah yang disebut oleh ulama kita. Imam Ahmad Al-Khumuskhonawi menulis dalam kitabnya Jami' Usul Aulia. Semua kitabnya itu berbicara banyak makam-makam cahaya, makam-makam kesalehan. Tapi di paragraf terakhir kitabnya mengatakan, ada 2 jalan yang terhalang kita ini kepada Allah. Yang pertama, hijab cahaya ketaatan. Yang kedua, hijab penghalang kegelapan bernama maksiat. Banyak orang dengan taatnya tapi celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang salat. Kenapa? Dia merasa sombong dengan salatnya. Dia merasa dirinya orang-orang yang hebat dengan salatnya. Dia riya dengan salatnya. Tapi ada orang yang bermaksiat, hatinya selalu menjerit, ya Allah, aku ingin keluar dari maksiatku. Betapa hina diriku. Ternyata Allah lebih sayang. Di negeri kita di mana-mana ada orang dihujat komunis, dihujat sedemikian rupa dia tidak balas. Yang menghujat se-Indonesia dia nggak balas. Ada juga di negeri kita orang soleh terlihat dari luar, cuma dihujat oleh seseorang yang mungkin hina secara zahir, perilakunya seperti para pelacur, tapi orang ini langsung emosi menjawabnya. Begitulah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu, semuanya ujian dari Allah. Semoga hati kita diliputi cahaya-cahaya Allah. Kalaupun tubuh ini bergelimang dosa, semoga jalan menuju kembali kepadanya cepat kita temui. Semoga Allah menerima taubat kita, tidak membuat kita terpedaya dengan taat, tidak membuat kita putus asa dalam maksiat. Allahumma taqabbal da'awatina wa taqabbal taubatina. Ghafarallahu li wa lakum wa lisairil muslimin, wa nas'alullaha yataqabbala minna jami'a ibadatina, khususan ya Rabbana salawatina wa zakatina wa jami'a ma qara'na minal Qur'an wal ad'iyah wal awrat wal azkar. ونسأل الله يا ربنا يا تواب أن تتوب إلينا فتوبوا يا عباد الله إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأيها المسلمون أنصحت نفسي وإياكم بأن تتواصوا بالحق وأن تتواصوا بالصبر وأن لا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم كذلك بالحياة الدنيا وأن تكثروا من الصلاة والسلام على سيد الوجود سيد القونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا ستار استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بجلالك وجمالك، اللهم زينا بجمالك يا جميل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم لا تجعلنا ممن المغرورين المغترين، واجعلنا ممن اجتبى إليك أو اهتدى إلى سبيلك. اللهم ارزقنا التقى، اللهم ارزقنا التقى، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم أبعد عنا كل شر ما علمنا وما لم نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعزتك فادفع عن بلدنا كل شر ما نعلمه وما لا نعلم. اللهم ارحمنا والمسلمين وارحم المطيعين والعاصين. اللهم تقبل جميع عبادتنا يا من يعلم ما في قلوبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.